Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada cucunya. Nama tersebut sangat aneh bagi mereka yang hadir. Mereka berkata, sungguh di luar kebiasaan. Kenapa diberi nama Muhammad? Dijawab oleh kakeknya, agar menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia saat berniaga ke Yatsrib dan ibunya Aminah wafat di Abwa. Kakeknya bernama Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal dunia dan ia diasuh pamannya Abu Thalib. Ketika ia bersama pamannya, ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan ke Syam, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi berbuat jahat terhadapnya. Selain berdagang dengan pamannya, ia melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, seorang janda kaya raya. Khadijah memberinya modal dan beliau memperoleh untung besar. Khadijah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya dan ingin menjadikan suaminya. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah berlangsung ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti hati istrinya maupun sebaliknya. Harta kekayaan istrinya itu memberikan kesempatan pada Nabi Muhammad membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas serta memerdekakan budak-budak. Dalam usia 35 tahun, Nabi Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu, kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Masing-masing berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Akhirnya mereka meminta Nabi Muhammad menyelesaikan persoalan itu. Nabi Muhammad meletakkan batu itu di atas kain dan meminta perwakilan kabilah memegang ujungnya kemudian mengangkatnya bersama-sama. Batu itu kemudian diambilnya dan diletakkan pada tempatnya. Nabi Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Mekah setelah mendamaikan para pemuka Quraisy tersebut. Nabi Muhammad sebagai seorang Al-Amin telah mendapatkan kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Nabi Muhammad dalam mengemban misi dakwah kerasulannya. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dan ciptaan Allah. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Disediakanlah makanan untuk dibawa suaminya, Nabi Muhammad, ke Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Berarti secara simbolis Nabi Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Rasulullah di bawah Khadijah menghadap seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal. Setelah menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah pada nabi-nabi sebelummu. Setelah wahyu pertama datang, terputuslah wahyu selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7, dan Nabi mulai wajib menyampaikan dakwah. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Pertama,
secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, semakin hari jumlah pengikut Nabi bertambah banyak. Dan pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut. Bahkan semakin keras ujian dan tantangan yang dilancarkan mereka. Bahkan Rasulullah pernah ditawari harta, tahta, dan wanita, asalkan Rasulullah menghentikan dakwanya. Tawaran itu ditolak Rasulullah dengan mengatakan, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan dakwah ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam sampai budak tersebut murtad kembali. Untuk menghindarkan kaum muslimin dari tindakan kekerasan ini, Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Rombongan pertama di bawah pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang berangkat ke Habasyah. Rombongan kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang. Mereka diterima Raja Ethiopia, Raja Negus. Mengetahui hal tersebut, pimpinan Quraisy mengirimkan utusan untuk membujuk Raja Negus agar menolak kehadiran mereka di sana, tetapi raja menolaknya. Di tengah kekejaman pemimpin Quraisy yang semakin meningkat, dua orang kuat kaum Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Rasulullah dihadapkan pada 3 peristiwa yang menyedihkan, sehingga tahun itu disebut tahun duka cita. Adapun peristiwa tersebut, pertama, pamannya Abu Thalib, pelindungnya utama, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketiga, ketika Nabi berdakwah di Thaif, beliau diajak, diserai, dilempar batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Dalam situasi berduka cita tersebut, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah, tujuannya untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka cita. Ternyata, setelah peristiwa Isra Mi'raj, muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam. Sejumlah penduduk Yasrib, yaitu suku Aus dan Khazraj, masuk Islam. Penduduk Yasrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Nabi menyetujui usulan tersebut. Kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib itu. Mereka semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang kaum muslimin telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai hijrah ke Yasrib. Dalam musyawarah kafir Quraisy, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Berita itu diberitahukan Allah kepada Nabi, dan Nabi diperintahkan Allah untuk segera hijrah.